Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi dari SMKN 1 Cidaun, CGP Angkatan 11. Aksi nyata penerapan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam pemaparan aksi nyata kali ini yaitu pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas, kemudian ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, kemudian pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, kemudian pelaksanaan dalam perencanaan, penerapan dan refleksi, kemudian yang terakhir testimoni rekan guru dan murid. Yang pertama, perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih terpusat pada guru, padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada murid, sehingga anak kurang mengekspor kemampuannya, kurang mandiri, dan tidak memiliki kebebasan dalam berekspresi. Saya banyak belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini menyadarkan saya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun dibanding hanya sekedar mengajar saja. Saya harus memberikan contoh teladan yang baik kepada murid. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri, pertama berpihak pada murid, yang kedua menuntun atau among, yang ketiga kodrat alam dan kodrat zaman, yang keempat anak bukan tabula rasa, yang kelima pendidikan ibarat petani, yang keenam pendidikan ibarat taman bermain, yang ketujuh budi pekerti. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, dan berani. Praktik baik aksi nyata yang pertama itu perencanaan. Saya melakukan diskusi dengan teman sejawat untuk membuat perangkat pembelajaran. Berikutnya itu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya mengkondisikan peserta didik dalam berpakaian di dalam ruangan. Kemudian sebelum melakukan pembelajaran yang inti, saya menginstruksikan kepada peserta didik untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Kemudian setelah mengabsen peserta didik, saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan penjelasan cara kerja saat praktikum. Kemudian saya membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok untuk mengefisiensikan pembelajaran berlangsung. Dalam pelaksanaan praktik, peserta didik melaksanakan tugasnya masing-masing secara berkelompok dalam pengukuran sebuah volume kolam untuk menentukan pemberian pakan pada ikan. Peserta didik untuk melakukan kerja kelompok dalam melakukan pengukuran tersebut. Setelah peserta didik tiap kelompoknya melaksanakan pengukuran volume kolam, dipersilakan kembali kepada peserta didik untuk mendiskusikan hasil pengukurannya ke perhitungan pakan setiap kelompoknya masing-masing. Saya hanya mengecek tiap kelompok apakah sudah selesai mengerjakan atau belum. Jika ada kesulitan atau kendala, saya memperbolehkan kepada peserta didik untuk menanyakan di mana letak kesulitannya. Kemudian peserta didik tiap-tiap kelompok mempresentasikan ke depan hasil diskusi tiap kelompok masing-masing. Refleksi pembelajaran yang telah dilakukan.
Yang pertama, tantangan yang dihadapi, masih ada beberapa murid yang cuek untuk membantu temannya, diam dan mengandalkan temannya saja. Kemudian, masih ada beberapa murid yang malu-malu saat presentasi ke depan kelas. Solusi tantangan dari yang dihadapi, yang pertama, melakukan pembimbingan secara personal. Yang kedua, melatih mereka untuk berani berbicara di depan dengan membiasakan melakukan serupa agar terbiasa dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Sotima. Saya mengajar di SMK 1 Cidaun. Saya merupakan teman sejawat dengan Pak Yogi. Beliau mengajar matematika dan saya mengajar bahasa Indonesia. Pembelajaran yang dilakukan dengan Pak Yogi berprinsip bahwa pembelajaran yang dipergunakan yaitu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang isinya berupa pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Saya sangat setuju sekali dan saya juga mengharapkan saya bisa menerapkan pembelajaran tersebut, karena bagaimanapun siswa merupakan subjek dalam melakukan pembelajaran. Jadi siswa sendiri harus menjadi pusat kegiatan dari pembelajaran itu sendiri. Sukses terus untuk Pak Yogi. Beliau bergabung dengan program Guru Penggerak Angkatan ke-11. Semoga beliau bisa menerima semua materi di program ini dan dapat menerapkan di sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeti Setiawati. Saya sebagai guru bahasa Inggris di SMKN 1 Cidaun. Saya rekan sejawatnya Pak Yogi yang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 11. Pembelajaran yang dilakukan Bapak Yogi dengan metode praktikum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu aktif, kolaboratif, mandiri, dan kritis. Sukses terus untuk Pak Yogi dan sukses terus untuk pendidikan guru penggerak angkatan 11. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Aditya Rinaldi, kelas 11 AP1. Saya sangat senang sekali belajar matematika bersama Bapak Yogi, apalagi belajar hari ini praktek perhitungan pakan ikan pada volume kolam. Terima kasih Bapak Yogi bisa mengajarkan kami yang sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugroho Alamsyah dari kelas 11 APAT 2. Saya sangat senang sekali belajar matematika bersama Bapak Yogi, apalagi melakukan pembelajaran dan praktek membuat saya bersemangat dan menambah pengetahuan. Terima kasih Bapak Yogi sudah banyak mengajarkan banyak hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.